Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Leni Natasha, mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai pembukuan sederhana. Untuk pengertiannya sendiri, pembukuan sederhana ini adalah bagian kecil dari praktik akuntansi, yakni berupa pencatatan aliran uang kas yang di dalamnya terdapat proses pemasukan, pengeluaran, baik secara tunai maupun non-tunai. Manfaat pembukuan sederhana terdiri dari dapat meminimalkan resiko kehilangan pemasukan, dapat mengendalikan keuangan usaha sebagai indikator untung dan rugi dalam usaha, serta dapat mengetahui setiap transaksi yang dilakukan di dalam usahanya. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan pembukuan dalam sebuah usaha. Yang pertama, memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Uang pribadi dan uang usaha ini harus dipisah karena agar kita mengetahui keuntungan yang kita dapatkan dalam usaha kita. Selanjutnya, dapat memposisikan diri dalam sebuah proses pembukuan usaha. Contohnya seperti kita seorang pedagang, maka kita akan memposisikan diri sebagai pedagang karena ada beberapa hal yang tidak dicatat di dalam pembukuan seorang pedagang. Contohnya seperti pencatatan untuk pemberian gaji, lalu mungkin ada transportasi seperti itu. Selanjutnya, pembukuan sederhana berbasis digital. Di era digital seperti saat ini, pengembangan teknologi dari waktu ke waktu semakin canggih dan bervariatif. Meningkatnya teknologi ini bertujuan untuk memudahkan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bekerja, berkomunikasi, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi. Dalam usaha, pengoptimalan teknologi dapat dimulai dari hal kecil seperti melakukan pencatatan atau pembukuan. Nah, untuk pembukuan sederhana berbasis digital ini adalah pencatatan sederhana pada akuntansi dasar yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi pembantu guna memudahkan pencatatan agar lebih sistematis dan terintegrasi. Jadi dalam pembukuan sederhana berbasis digital pada kali ini, saya menggunakan aplikasi buku kas, karena aplikasi buku kas ini cukup mudah digunakan dan cukup mudah untuk dipahami. Untuk selanjutnya, yang termasuk ke dalam pembukuan sederhana. Ini terdiri dari pemasukan serta pengeluaran. Untuk pemasukan yang pertama ada setoran modal atau modal awal. Ini adalah sejumlah uang yang dibutuhkan saat memulai suatu usaha untuk pertama kalinya. Lalu yang kedua ada hasil penjualan atau pendapatan. Uang yang didapat atau yang diterima dari hasil penjualan, baik harian, bulanan, maupun triwulan. Selanjutnya, yang ketiga ada penerimaan piutang. Nah, uang yang diterima dari penjualan hari ini, namun baru dibayar oleh pembeli esok hari. Ini seperti seorang pembeli yang belum bisa membayar di hari ini, atau kita dapat bilangnya adalah mengutang gitu ya. Lalu yang keempat ada tambahan modal atau meminjam atau mengutang. Nah, uang yang dipinjam dari pihak lain untuk digunakan sebagai tambahan modal. Ini kita yang meminjam untuk digunakan sebagai tambahan modal. Seperti itu. Lalu untuk pengeluaran, yang pertama ada pembelian. Nah, mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, seperti membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk berjualan, membeli perlengkapan yang dibutuhkan saat untuk berjualan atau melangsungkan sebuah usahanya. Yang kedua, ada pembayaran gaji dan biaya lain-lain. Mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar tenaga kerja dan kebutuhan yang menunjang keberlangsungan sebuah usaha. Nah, ini untuk seorang pedagang yang belum mempunyai karyawan, maka ini tidak diperlukan. Jadi hanya untuk biaya lain-lain. Seperti biaya lain-lain itu seperti biaya yang tidak terduga. Contohnya seperti bahan-bahan yang
habis di saat itu, di hari itu bisa termasuk ke dalam biaya lain-lain. Lalu ada biaya transportasi, uang yang dikeluarkan untuk membayar jasa transportasi sebagai penunjang keberlangsungan usaha. Ini bisa digunakan untuk pedagang yang mungkin bekerjanya dengan menggunakan transportasi seperti sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, pembayaran utang. Nah, uang yang dikeluarkan untuk mengembalikan uang yang telah kita pinjam ke pihak lain. Pembayaran utang ini termasuk ke dalam pengeluaran. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.